Misalkan kalian lagi di posisi jungkat-jungkit nih, supaya dia ini tetap seimbang, itu kalian tuh posisinya di mana? Di titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, atau di ujung, Nah, itu bergantung sama apa? Bergantung sama titik berat kita dan titik berat kita atau titik pusat massa kita. Nah, itu kita akan pelajari di sini. Bagaimana mencari titik berat suatu benda ya. Oke. Apa rumusnya titik berat itu? Anyone know? Coba siapa nih? Oh ya. Salah. Coba Astrid. Titik berat. Apa titik berat? Ayo, apa? Ayo yang lainnya yang tahu deh. Yang sigma M kali X per M itu bukan? Iya benar. Yo. Ya. Apa jadi titik berat? Titik berat itu misalkan kita misalin X ya, yang bagian X. Jadi titik X gini deh. Titik X, Y atau R apa? Apa sigma? Sigma M dikali X. Oke, dikali X boleh. Per M. Per apa? M. Ya. Massa. Oh, M. Oke. Nah, kalau misalkan jadi itu titik berat itu intinya dimensinya apa dulu dikalikan dengan besaran yang menyatakannya dibagi besaran yang menyatakannya. Jadi misalkan nih, ini kan kalau tadi yang jawab siapa? Astrid ya. Misalkan Astrid nih bilangnya X, berarti di sini nanti kita lagi mencari titik berat di X itu adalah M sigma M I dikali XI dibagi M total. Gitu. Jadi ini cuman nyari di titik X-nya aja. Kalau misalkan nyari Y berarti sigma MI, I ini maksudnya yang ke berapa ya? Kan tergantung ada bendanya ada berapa. Dikali dikali Y, karena ini kita nyarinya Y, maka YI per massa total. Nah, gitu pun nanti kalau misalkan benda itu punya dia bukan punya massa tapi punyanya panjang. Ini kan karena berat ya, karena titik berat maka dia massa. Kalau misalkan suatu benda nih dia punya dimensinya panjang, maka yang dikali adalah panjangnya dikali dengan X-nya. Kayak gitu. Kalau benda punya luas, berarti nanti rumusnya ini kalau yang panjang ya, sigma LI XI per total L-nya. Kalau dia punya luas, nih kayak misalkan apa ini? Persegi panjang. Di mana titik beratnya? Kalau kita titik berat dari apa sih namanya? Persegi panjang ini dia simetris ya, maka titik beratnya pasti di tengah-tengah sini. Tapi nyarinya gimana? Sama aja. Yang dicarikan titik beratnya ya, berarti sama dengan karena dia punya luas A dikali titiknya nanti X yang bagian X per A totalnya. Kayak gitu. Ini per sumbu. Bisa juga per total. Kalau per total itu tadi yang kakak bilang R sama dengan sigma misalkan M dikali R per M totalnya. Jadi R-nya ini bisa dalam bentuk bla 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 arah I, bla 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 arah J.
Nah itu R-nya, jadi dia udah 2 sumbu, udah X, udah Y juga. Bisa juga seperti itu. Jadi yang kita lihat, yang kita cari itu bergantung sama dimensinya dan juga bentuknya ya. Kalau dia punyanya panjang ya jangan kalian cari pokoknya masa gitu ya, jangan, dia carinya panjangnya. Kalau dia punya dimensi luas atau volume nanti berubah nih, dari M bisa berubah jadi L, bisa berubah jadi luas A, bisa juga jadi volume V, dan seterusnya. Oke, jadi titik berat itu bergantung sama bentuk bendanya atau dimensi bendanya, dan apa yang diketahui di bendanya, masanya kah, panjangnya kah, luasnya atau apa. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, sekarang kita lihat nih, 4 buah kawat disusun seperti gambar di bawah ini. Tentukanlah letak titik berat kawat tersebut. Nah di sini nih ya, kawat 1 tuh yang ini. Pakai ini aja. Kawat 1 tuh yang ini, lurus tegak nih. Kawat 2 itu yang mendatar. Kawat 3 tuh yang ini. Kawat 4 tuh yang ini. Nah, coba ini kita mau pakai apa? Massa, volume, panjang atau luas kira-kira? Panjang, oke. Karena diketahui ya panjangnya ya. Dari sini ke sini kan bisa kita cari. Oke, sekarang kita cari dulu panjang dari masing-masing. Misalkan yang 1 berarti kan L1. Berapa L1? Nih, dari sini sampai sini. Iya, berapa? Oh, bukan ya. Dari 20 ke 60 berarti panjangnya berapa? 20. 40 ya. Jadi 60 dikurangi 20. Atau hasilnya sama dengan 40. Jadi lihat awalnya, lihat akhirnya, akhir dikurangi awal, gitu caranya. Panjang yang kedua, yuk berapa? Kedua itu dari 20. Sini ke sini. Berapa? 60. Lihat awalnya 0, akhirnya 60. 60 dikurang 0. Ya, 60. Terus L3-nya berapa? 20. L3-nya 20. Oke, good. Terus L4-nya 40. L4 40. Oke, good. Nah, bisa ya. Terus kita masukin, ini kan kita diminta mencari letak titik berat. Letak titiknya itu berarti kan titiknya itu enggak titiknya itu kan kalau titik itu X, Y ya. Berarti kita cari 2 nih. Cari X-nya, cari Y-nya. Nah, kita buat tabel aja biar enak. Jadi sini letak titik beratnya. Caranya gimana? Ini misalkan sumbu X, ini sumbu Y. Ini benda. Tunggu. Ini L1. Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Oke, yang ke-1 kita lihat nih. Caranya gini. Caranya gini. Namanya titik berat itu kan misalkan nih, kakak punya panjangnya ini 20. Titik berat itu biasanya di titik tengahnya. Kalau dia itu 1 dimensi ya. Kalau 2 dimensi gini, titik tengah di sininya. Kayak gitu. Kalau 3 dimensi pun begitu, tapi nanti melibatkan diagonal ruangnya dan lain-lain. Nah, kalau gitu dari 0 sampai 20 ini titik beratnya kita tuh supaya seimbang di mana naruhinnya. Kalau ada kayak gini nih, ada bentuk jungkat-jungkit tuh ya. Apakah di sini? Apakah di sini atau di tengah-tengah? Di tengah-tengah kan? Di tengah-tengah itu karena titik beratnya ada di 20. Iya, di titik tengah. Nih bukan 20 ya, 20 itu panjang totalnya. Nah, makanya di sini kita cari titik tengah dari masing-masing garis. Oke, yang pertama. Kawat 1. Kawat 1 ini kan titik tengahnya, lihat nih. Kalau yang di X itu kan 20 nih.
Dari awal sampai akhir dia di 20. Artinya di tengah-tengah ini pun dia nilai titik beratnya itu di posisi, kalau yang X ya, yang X dia tetap di 20 karena dari awal sampai akhir dia 20. Maka untuk yang benda 1 dia 20. Terus yang Y, dari Y berarti kita lihat sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya awalnya 20, akhirnya 60. Tengah-tengahnya berapa nih? 40. Kak. Oke. Sekarang coba cari yang benda kedua. Berarti X-nya berapa, Y-nya berapa? Ya, silakan. Raise hand dulu. Indra. Yuk kawat kedua Indra. Mau jawab enggak nih? Banyak nih. Oh, kepencet apa? Ya coba yang bisa langsung. Saya Kak. Ya, Hosea silakan. Hosea kan benar? Yang saya kata di siapa? Untuk kawat keduanya Kak, untuk X-nya dia ada di 30, untuk Y-nya ada di 40. Good, benar ya. Jadi X-nya kan dari sini sampai sini dia berubah. Tengah-tengah antara 0 sama 60 berapa? 30. Terus dia di Y-nya dia di posisi 40. Selanjutnya yang ketiga siapa? Yang kawat ketiga siapa? Giena silakan. Habis itu Intan. X-nya dia ada di bawah tulisannya Y-nya ada di berapa? Oke, good. Terus yang keempat tadi siapa? Intan ya tadi ya, yang kakak tunjuk. Yo silakan. Yang keempat ya Kak. Untuk X-nya di titik 0, untuk Y-nya di titik 60. Yang keempat 60. Oke, good. Nah, kalau kita udah tahu titik-titik pusatnya ini, maka kita masukin ke persamaannya. Untuk yang X ya, kita cari X dulu. X titik beratnya itu sama dengan apa? Karena ada 4 apa nih? Kawat, maka nanti ada 4 L dan ada 4 titik X-nya, yaitu ini tadi ya yang udah kita cari ya. Oke, yuk. L1 dikali X1 ditambah L2 dikali X2 kayak gitu. Tunggu, kita tulis dalam bentuk ini dulu. Sigma LI XI per L total. Ingat di sini sigma ini artinya penjumlahan. Jadi bergantung sama kawatnya ada berapa. Kalau ada 4 ya jumlahin ke 4-4-nya. Terus L total ini juga, ini harus kalau misalkan ada 4 berarti nanti L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4. Nah, berarti kita masukin ya X sama dengan masukin L1 dikali X1 ditambah L2 dikali X2 ditambah L3 dikali X3 ditambah L4 dikali X4 per L totalnya adalah L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4. Nah, nih, jadi misalkan nih sering nih mahasiswa itu terkecoh gini. Misalkan X4-nya itu nanti 0. Nih, X4-nya 0 ya. Karena ininya 0, bagian sini bawahnya L4-nya nggak diikutin. Karena 0 kan, jadi seolah cuma ada L1, 2, 3. Makanya totalnya cuma L1, L2, L3. Nah, itu salah ya, itu salah. Jadi meskipun nanti titiknya ada yang 0,
Tapi kalau jumlahnya ada 4 ya tetap ikutin. Di bawah ini adalah L total dari kawat-kawatnya. Kalau ada 4 ya 4 kayak gitu. Meskipun salah satu titiknya nanti ada yang 0. Coba kalian kerjain nih, tinggal masukin aja. L1 nya 40, X1 itu ini nih, ini kan ke-1, kedua, ketiga, keempat ya. Berarti X1 nya 20, X2 nya 20 dan seterusnya. Coba dihitung berapa jawabannya untuk yang X. Enggone 40 kali 20 ditambah 60 dikali 30 ditambah kayak gitu sampai 4 kali. Yuk, berapa yuk? Berapa? $181,250 bukan, Pak? Itu udah hasil totalnya. Iya, Kak, udah dibagi sama yang Oke, berarti berapa tadi? 181,25. Oke, coba. Mana tadi kalkulator? Nggak apa-apa. Oke, coba yuk kita kerjain. XL-nya, L1-nya 40 dikali X1-nya 20 ya. Oke, berarti sama dengan 40 dikali 20, ini yang untuk ke-1 ditambah L2-nya 60 X2-nya 30. Berarti 60 dikali 30. L3-nya 20, X3-nya 60. Ya, gimana? Kak, maaf, hasilnya tadi salah ngitung. Hasilnya harusnya 23,75. 23,75. Ya, Oke, good, benar ya udahan ya. 23,75. Terus L4-nya kita masukin ya, 40 sama 0. 40 dikali 0. Nah, udah gini dijumlahin sama panjang-panjangnya. L1, L2, L3, L4 ya. 40, 60, 20, 40. Nah, nanti hasil X-nya itu adalah 23,75. Oke, 23,75. Oke, good. Yang Y sekarang. Berarti kalau yang Y, L1 dikali Y1 ditambah L2 dikali Y2 tambah L3 dikali Y3 ditambah L4 dikali Y4 per total L. Total L-nya tadi udah dicari ya. Yuk. L1-nya 40 dikali Y1-nya 40. Terus L2-nya 60 sama 40 juga.
berarti ditambah 60 dikali 40. Terus L3 nya 20, Y3 nya 30, berarti ditambah 20 dikali 30 ditambah 40 dikali 60 ya. 40 dikali 60 per totalnya berapa nih? 160. 1600 ditambah 2400 ditambah 600 ditambah 2400 dibagi 160. Nah, kalau yang Y dapatnya berapa nih? 3,75 Kak. Berapa? 43,75. Oke, good. 4375 berarti berapa titik beratnya? Belum selesai ya ini ya. Ini kan kita baru dapat X sama Y kan. Yang ditanya adalah tentukanlah letak titik berat kawat tersebut. Berarti letaknya itu apa? Kawat memiliki titik berat yang nilainya X, Y. Namanya titik kan pasti X, Y ya. Masukin nilainya 23,75, 43,75. Hati-hati bagian ini sering selip nih. Kalau ini kalian baru nemuin titik X-nya berapa, titik Y-nya berapa. Kalau titik beratnya adalah X, Y yang nilainya adalah 23,75, 43,75. Oke, jangan sampai step ini dilupain. Paham sampai sini nomor 1? Paham Kak. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas, kakak akan ambil soal yang mudah-mudah dulu. Oke, terus yang nomor 4 ya sekarang ya. Coba tebak ini tentang apa? Sebuah mobil bermasa 1000 kg bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Pada saat yang sama, sebuah truk dengan massa 2000 kg bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 8 meter per sekon. Berapa kecepatan dari pusat massa pada 3 detik setelah keduanya bergerak? Yang ditanya kecepatan dari pusat massanya. Kira-kira ini tentang apa? Momentum Kak. Kecepatan, tentang momentum. Oke. Terus ada lagi yang mau berpendapat? Emang kalau momentum itu apa sih momentum? Momentum itu adalah suatu besaran fisika yang menyatakan seberapa sulitnya kita menghentikan suatu gerak benda. Contoh nih, ada kereta berjalan. Kereta berjalan tuh misalkan KRL aja ya, KRL bergerak tuh. Itu kan cepet banget kan ya, kecepatannya kan tinggi. Artinya kita nggak bisa kan memberhentikan kereta itu dengan mudah. Nah, besaran yang menyatakan tadi itu namanya momentum. Jadi ternyata kereta tuh punya momentumnya besar. Momentumnya besar. Kenapa momentumnya besar? Karena kita tidak bisa menghentikan kereta itu yang sedang bergerak. Seberapa besar kereta itu bergerak, maka semakin besar pula momentumnya. Makanya rumus momentum itu momentum P sama dengan massa dikali kecepatan. Jadi sangat bergantung dengan kecepatannya. Kalau kecepatannya besar, momentumnya juga besar. Dan semakin susah kan kita untuk memberhentikan suatu benda yang bergerak tadi. Nah gitu. Jadi momentum itu seberapa susah kita memberhentikan suatu benda yang bergerak. Itu momentum ya. Nah di sini tuh sebuah mobil, ini sebenarnya tetap pusat massa ya, tetap materi pusat massa, tapi di sini tuh ditanyanya kecepatan. Oke, kita lihat dulu nih apa-apa yang diketahui. Diketahuinya yang pertama, itu massanya sama dengan 1000. Percepatannya berarti A-nya 4 meter per sekon kuadrat. Pada saat yang sama, ini percepatan mobil mm. Terus yang kedua massa dari truk MT ya kakak singkatnya.
2000 kg. Bergerak dengan kecepatan konstan 8 meter per sekon, dan ini konstan. Berapa kecepatan dari pusat massa? Berarti yang ditanya V pusat massa pada saat T sama dengan 3 detik. Nah, yang tadi yang kita bahas di sini tadi itu titik, ya. Nah, titik, dan ini titik berat. Biasanya titik berat itu sama kayak titik pusat massanya. Biasanya ya di benda-benda yang homogen itu biasanya titik berat sama titik pusat massanya itu sama. Tapi nanti di kasus yang bendanya itu tidak homogen itu belum tentu sama. Nah, titik itu kan biasanya kalau di fisika itu kan identiknya titik letaknya. Letak itu berarti apa? Besarannya namanya posisi ya. Jadi posisi itu kan adalah letak suatu benda. Nah, letak itu biasanya dikaitkan dengan titik. Nah, tadi itu kita sebenarnya nyari R-nya atau posisinya. Posisinya kebetulan dari dia tuh di titik X, Y gitu. Nah, kalau posisi kita turunin sekali jadinya kecepatan. Hati-hati ya. Kalau kecepatan diturunin sekali lagi jadinya percepatan. Nah, kalau misalkan tadi di sini R-nya itu udah R pusat massa, maka ketika diturunin nanti dia R pusat massa juga, kecepatan pusat massa juga. A-nya pun begitu, nanti A-nya juga pusat massa. Nah, tapi ini bukan pembahasan tentang turunan, kakak mau kasih tahu ini aja. Nanti di soal berikutnya yang tentang turunan. Jadi di sini Allahumma. Tunggu, sorry. Di sini kita diminta untuk mencari kecepatan pusat massa. Kecepatan pusat massa gimana rumusnya? Mirip kayak tadi. Berarti kecepatan pusat massa itu sama dengan kecepatannya dikali apanya ditambah bagi kecepatan total. Kayak gitu. Jadi kalau yang di awal tadi ini kan kakak jelasinnya bisa panjang, bisa massa, bisa luas, bisa volume. Nah, tapi kalau nanti ditanyanya kecepatan atau percepatan, nanti yang tadinya panjang, massa, volume, luas itu berubah jadi kecepatan. Jadi kira-kira rumusnya apa tuh? Kecepatan 1 dikali apa? Coba pakai besaran apa dia? Massa, panjang, Masa Kak? massa. Kenapa massa? Karena yang diketahui massa. Itu aja, simple. Ya, karena diketahui massa. Oke, berarti karena di sini ada dua nih, ada mobil, ada truk, berarti ada dua benda ya. Berarti massa ini kakak indeksnya kakak sesuaiin sama massa indeksnya kakak sesuaiin sama indeks yang di sini ya, mobil dan truk. Berarti kecepatan mobil dikali massa mobil ditambah kecepatan truk dikali apa? Massa truk per. Nah, kecepatan di sini tuh sama kayak titiknya tadi kan nih. Berarti yang di bawah ini bukan kecepatannya, tadi salah ya, m berarti mt. Polanya tuh ada nih, coba. Nih, ini kan ditanya x. Nah ini ada x, bawahnya bukan x kan, bawahnya l-nya. Nah ini bawahnya l. Sama di sini juga, ini kan ditanya kecepatan pusat massa atau tadi x-nya. Maka bukan per x-nya yang di sini tapi per massanya. Tuh ya. Nah, kita cari kecepatan pusat massanya belum ada. Kecepatan apa nih mobilnya? V mobil itu kecepatan mobil. VT itu kecepatan truk. Kecepatan truknya ada nih ya. 8 meter per sekon. Massa truknya ada
massa mobilnya ada tapi ini nggak ada, ini tidak ada tanda tanya. Kalau ini kan ada ya. Berarti kita harus cari dulu nih kecepatan mobilnya. Gimana cari kecepatan mobilnya? Pakai, mobilnya kan bergerak, berarti kita pakai kinematika kan, tentang gerak. Kira-kira pakai apa tuh rumusnya? GLB atau GLBB untuk mobil? GLBB. Oke, GLBB karena dia bergerak. Karena dia bergerak dengan kecepatan. Ingat, dia punya percepatan, punya percepatan. Maka pasti GLBB. Kalau dia bergerak belum tentu dia punya percepatan kan? Kalau dia bergerak bisa aja bergeraknya konstan. Kalau konstan GLB. Ya. Oke. Mohon maaf ini belibet-belibet ngomongnya. Yuk. GLBB berarti rumusnya VT sama dengan V0 plus minus AT. Ini rumus pertama. Rumus pertama kira-kira udah bisa ngerjain belum? Kita mau nyari kecepatan akhirnya. Kecepatan akhir dari mobilnya. Kenapa kok kecepatan akhir mobilnya? Karena di sini dia udah dikasih tahu dia bergerak mengalami percepatan. Berarti kan kita mau lihat ya, kecepatan setelah dia mendapat percepatan ini berapa. Nah, karena di sini tuh dia tuh nggak dikasih tahu kecepatan awalnya berapa. Mau nanti kalian tulis yang rumus kedua, ada V0 juga kan. Rumus yang ketiga nyari S. Nah, berarti kalau kasus kayak gini, berarti kita asumsikan V0-nya 0. V awalnya 0. Jadi rumusnya tinggal VT, atau dalam hal ini adalah V mobilnya setelah mengalami percepatan tadi. Karena mengalami percepatan plus ya, plus A kali T sama dengan A dikali T. Berarti V mobilnya sama dengan A-nya adalah 4 dikali T-nya. Yang ditanya adalah setelah 3 detik. Jadi kita dapetin kecepatan mobilnya adalah 12 meter per sekon. Kalau kita udah dapetin, tinggal kita masukin ke sini. Nah, berapa nih jadi nih? VPM adalah V mobil dikali M mobil ditambah V truk dikali M truk per M mobil ditambah M truk. V mobilnya, kecepatan mobilnya tadi udah kita dapetin 12 dikali massa mobilnya berapa? 1000 ditambah kecepatan truknya adalah konstan tadi 8 meter per sekon. Karena konstan nanti setelah waktu 3 detik ya nilainya tetap sama ya. Jadi nggak usah kita cari lagi karena dia GLB. Massa truknya adalah 2000 dibagi 1000 ditambah 2000. Jadi berapa nih? 12.000 ditambah 16.000 per 3000. Berapa nih? 28.000 per 3000. Berapa? 9,33 meter per sekon. Gimana? Di sini kakak ulangin ya. Jadi ketika mencari kecepatan pusat massa setelah 3 detik, kita harus lihat dulu kecepatannya seperti apa. Kalau yang mobil, dia kan dibilang dia bergerak dengan percepatan. Berarti kecepatan setelah dia ada percepatan itu kan harus kita cari, karena pasti berbeda sama kecepatan awalnya atau kecepatan setelah awal. Di waktu 2 detik, di waktu 1 detik pasti kan berbeda ya ketika ada percepatan. Nah, maka kita harus cari dulu pakai GLBB karena dia punya percepatan tadi. Nah, pada saat yang sama truk dia punya kecepatan konstan, berarti kan dia GLB. Dia kecepatannya konstan, berarti mau di 1 detik ya kecepatannya 8
di 2 detik 8, di 3 detik 8 juga. Selalu sama. Makanya di sini untuk yang truk kita tidak mencari lagi kecepatan setelah 3 detiknya karena konstan. Tinggal masukin ke persamaannya. Nih, karena ada 2 benda maka 2 ya. Terus totalnya juga ada 2. Terus kita cari, dapatlah nilai kecepatan pusat massanya adalah sekian. Paham? Paham, Kak. Oke, next kita nomor 2. 3 buah benda titik masing-masing M1 sama dengan 1 kg. Posisinya tiap saat dinyatakan dalam sekian. Ini kakak tulis dulu ya. Kalian sambil baca soalnya, kakak tulis dulu. R1-nya R2-nya adalah 2I ditambah T kuadrat C. R3-nya adalah min 3I ditambah 4TC min TK. Oke, udah dibaca soalnya? Panjang soalnya. Jawabannya juga panjang. Oke, 3 buah benda titik masing-masing nilainya adalah M1-nya sekian, M2-nya sekian, M3-nya sekian, dan memiliki posisi R1, R2, R3. Tentukan posisi dari titik pusat massa. Posisi berarti yang ditanya R ya. Terus kecepatan dari titik pusat massa berarti V. Terus yang terakhir percepatan dari titik pusat massa. Berarti nih yang tadi kalau ada R kita cari nih R pusat massanya berapa. Kalau kakak turunin sekali udah jadi kecepatan kan? Karena dia udah pusat massa maka kecepatannya udah kecepatan pusat massa. Terus kakak turunin lagi sekali jadinya percepatan. Karena ini udah pusat massa maka udah langsung dapat percepatan pusat massanya. Nah, maka tugas pertama kita harus mencari R titik pusat massanya atau RPM-nya. RPM itu apa? Nah, karena ini R berarti sigma R. Karena diketahuinya massa berarti R dikali MI per total M-nya. Gini ya. Kita jabarin yuk. RPM itu berarti sama dengan R1 dikali M1 ditambah R2 dikali M2. Karena ada 3 jadi 3R3 dikali M3 per M1 ditambah M2 ditambah M3. Kita hasilin ini dulu. Nah, R-nya ini kan dalam bentuk ada koordinat X, Y, Z-nya. Ya udah dimasukin aja dalam itu. Ya di sini kakak contohin ya. Jadi di sini salah. Sorry. Nih. Kita masukin. Oke, berarti RPM-nya ini butuh yang panjang. R1-nya adalah 2T ditambah 2TI ditambah 3T kuadrat min 2 arahnya J ditambah 4T kuadrat K. Hati-hati dicek dulu. Salah repot ngulangnya. 2T arah I ditambah 3T kuadrat min 2 arahnya J 4T kuadrat pangkat K topi. Oke, udah bener. Ini R nya ya, baru R1 nya dikali M1 nya.
M1-nya adalah 1. Ditambah R2-nya 2I ditambah T kuadrat arahnya J. 2I ditambah T kuadrat arahnya J. Ini R yang kedua. Kakak bedain deh warnanya biar nggak pusing liatnya. Ditambah ini, terus ini dikali sama 1 tadi ya masanya. Nah yang R2 kita kali dengan massa kedua. Massa kedua adalah 3. Yuk 3. Kemudian yang R3 nya panjang nih ya. R3 nya masih ada kan anak-anaknya? R3 nya adalah min 3I ditambah 4J, min 3I ditambah 4J dikurangi T arahnya ke topi. Nah ini yang R3 nya. Kemudian dikali masanya. Masanya adalah M2 nilainya. Jadi R kali M1, R2 kali M2, R3 kali M3, terus dibagi total M-nya ya. 1 ditambah 3 ditambah 2. Berarti RPM-nya berapa nih? Ini kita tambahin terus kita pinggirin aja. 1 tambah 3 tambah 2. Berarti 4 tambah 2 ya, 6. Berarti kan 1/6 kayak gini ya. Nah, ini kita tinggalinin kali ini. Kali 1 dia tetap, ya kan? Jadi ini tetap lah. Tunggu. Ini R1 nya. Terus R2 nya 3 kali 2 6 6I 3 kali T kuadrat jadinya 3T kuadrat arahnya J. Nah ini yang kedua. Terus ditambah yang ini 2 kali min 3 min 6I ditambah 2 kali 4 8J dikurangi 2 kali T 2T arahnya K. Nah sampai sini bisa dipahami? Bisa Kak. Oke, nah kalau udah berarti ini kan emang dalam IJK-nya kan ya. Jadi kita satuin dulu yang I sama I, yang J sama J, yang K sama K. Ini kakak lihat dulu nih. Yang I ini dan ini. Yo, kita satuin. Jadinya 2T ditambah 6I dikurangi 6I. Habis ya. Hati-hati, ini kan min kali plus kan jadinya min. Ini plus 6I dikurang 6I, ini habis. Sisanya berarti tinggal 2TI. Oke. Terus yang kedua, yang J, komponen J-nya warna biru. Nih. J sama ini 3T kuadrat 3T kuadrat min 2 ditambah 3T kuadrat dikurang 8. Gini ya. Tunggu, ini ditambah, ini kakak kurungin gini. Ini arahnya J. Nah ini coba nih. Ini kan 3T kuadrat sama ditambah 3T kuadrat. Jadinya berjumlah ditambahin kan ya. Yaudah kakak tulis dulu deh. Ditambah yang K-nya itu yang kuning. Ini nggak ada K, ini ada K. Oke, jadinya ditambah 4T kuadrat dikurangi 2T arahnya K. Nah, baru nih. Yuk kita apa tuh? Ya, kenapa Aziza? Kak, itu yang setelah 3T kuadrat min ya Kak, bukannya plus. Oh iya plus, sorry. Good. Makasih. Ini plus. Oke, nah 1/6. Nah, kita gabungin sekarang. 2T arahnya I ditambah 3T ditambah 3T jadinya kan 6T kuadrat minus 2 ditambah
8, jadinya plus 6. Arahnya ini J. Terus yang ini tetap ya 4T kuadrat min 2T arahnya K. Berarti ini adalah RPM-nya. 2T arahnya I, 6T plus 6 arahnya J, 4T kuadrat min 2T. Udah kayak gini aja nggak apa-apa. Nah, ini udah dapet nih yang cari posisinya, posisi dari titik pusat massa. Sekarang kita cari kecepatannya. Cari kecepatan tadi diturunin kan, turunan. Ya udah, persamaan ini kan terhadap waktu ya, ya Erlina. Maaf kak, itu kan tadi di R ketiga 8 TJ, di yang persamaan yang kakak buat 8J doang, berpengaruh nggak kak? Ada T-nya, mana T-nya? Yang bagian mana? Di R3 itu kan dia 4 TJ. R3. Itu 4J doang. Oh, 4J aja, coba 4 aja. Oh iya, salah tulis ini berarti. Ini 4 TJ. 4 TJ ya. Oh iya, ini. Berarti J-nya arah J. Tunggu ini ya. Ini dikali 2, berarti ini ada T-nya 8-nya. Berarti ini ada T-nya yang arahnya J. Berarti ini gak bisa dikurangin. Oke, berarti ini 3T ditambah 3T kan 6T kuadrat. Terus ini ya 8T plus 8T terus min 2. Kayak gini ya jawabannya, gak bisa dikurangin kalau dia ada T-nya. Oke, arahnya ke J. Oke, ada lagi? T-nya T-nya T1 aja kan, nggak kuadrat. 4 TJ ya. Dah. Nah, ini adalah RPM-nya. Kita cari kecepatannya dengan menurunkan ini. Oke, di sini aja. Jadi, RPM, turunan RPM terhadap waktu itu berarti sama dengan kecepatan. Berarti ya udah D per DDT dari ini ya. Karena 1/6-nya adalah konstanta, nggak diikutin nggak apa-apa, tapi penurunannya hati-hati ya, 1/6-nya kita taruh sini. Penurunannya cukup yang ada di dalam kurung siku ini aja. Jadi 2T aja ya. Coba 2T aja. 2T arah I ditambah 6T kuadrat 8T min 2 plus ya. Terus arahnya nih J, terus yang K itu 4T kuadrat min 2T. Oke, bener ya. Arahnya K. Nah, jadi kita cukup menurunkan yang bagian di dalam kurung siku. DDT dari 2T, turunan dari 2T terhadap T apa? 2 kak. 2, arahnya I. Terus 6T kuadrat jadinya 12T ditambah 8. Ini dikurang 0 ya, karena dia nggak ada T, jadi konstanta diturunin 0. Arahnya J. Terus lanjut yang ini 8T min. Oke. Yaudah, ini adalah kecepatan PM-nya, pusat massanya. Udah dapet, gampang kan? Terus kita turunin lagi sekali lagi jadi percepatan. Percepatan itu adalah DDT dari V-nya.
Nah, oke, yuk kita turunin. 2i turunannya. 1/6-nya Kak. Oh iya, 1/6-nya lupa kan. 1/6. 1/6 dikali. Yuk, berapa? 0. 0 ditambah 12. 12, arahnya J. Terus ditambah 8. Oke, jadi hasilnya 1/6 dari 12 J ditambah 8K. Nah, ini adalah percepatan pusat masanya. Nih, ting-ting, yang ini adalah kecepatan pusat masanya dan ini adalah posisi pusat masanya. Jadi jawabannya dalam bentuk kayak gitu aja. Hasilnya dalam bentuk IJK gitu karena arahnya ada di sana. Gimana untuk nomor 2? Bisa dipahami? Bisa Kak. Oke, ada yang mau ditanyain yang lainnya? Yang kira-kira belum paham silakan. Oke, kalau tidak ada kita next tapi ke soal yang mudah dulu ya, yaitu nomor 5. Sebuah bola bermasa 0,7 kg bergerak mendatar dengan kecepatan 5 meter per sekon, menumbuk dinding dan memantul dengan kecepatan 2 meter per sekon. Berapa perubahan momentum liniernya? Nah, ini baru jelas ya, ini tentang momentum linier. Kira-kira perubahan momentum itu besaran apa namanya? Perubahan momentum apa? Besaran gaya bukan Kak? Gaya belum, ayo belum tepat. Impuls benar. Jadi impuls itu definisinya adalah perubahan dari momentum. Berarti ini kan ditanya perubahan momentum ya. Berarti yang ditanya adalah impuls. Nah, apa rumusnya impuls itu? Tadi ada yang nyebutin gaya, bener. Impuls itu adalah suatu gaya yang diberikan kepada benda dengan waktu yang sangat singkat. Maka rumusnya F delta T. Atau nanti kalau nanti F-nya atau gayanya dalam bentuk yang tidak konstan, kita akan pakai integral F dt. Kayak gini. Ini kalau F tidak konstan atau F-nya itu berubah-ubah gitu ya. F tidak konstan. Nah, kalau ini ketika F-nya konstan. Nah, tapi impuls itu adalah perubahan momentum juga kan. Berarti perubahan momentum itu momentum kedua dikurangi momentum pertama. Hati-hati, momentum impuls itu adalah besaran vektor. Jadi arahnya sangat berkaitan. Misalkan kakak punya 2 arahnya ke kanan sama 2 arahnya ke kiri. Sama nggak? Beda. Karena apa? Karena arahnya berbeda. Jadi kalau arahnya berbeda meskipun nilainya sama, ditanya besaran ini sama nggak? Beda. Kenapa beda? Karena arahnya beda. Dan karena besaran ini vektor. Kalau besaran vektor tuh sangat bergantung arah ya. Oke, sekarang kita coba ilustrasikan kata-kata di soal ini. Bola bergerak mendatar. Gerak nih dia. Set. Terus numbuk dinding. Duk. Terus itu dia balik lagi. Dek ke sini. Oke, memantul kan katanya ya. Nah, kecepatan 2 itu berarti kecepatan aksennya atau kecepatan setelahnya. Terus kecepatan 5 itu kecepatan awalnya ya. Oke. Berarti coba kecepatan awalnya ini kita harus tentuin tandanya karena beda nih. Yang satu arah ke kanan, satu arah ke kiri. Ke kanan yang ini, kakak anggap yang ke kanan ini adalah positif. Ini positif. 5 meter per sekon. Tapi setelah mantul kan dia ke kiri ya. Ingat ini X positif, ini X negatif. Dia kan ke kiri atau berlawanan dari arah yang pertama. Berarti yang 2 ini yang kecepatan akhirnya ini kita buat minus. Oke, kita masukin impuls adalah perubahan momentum atau P2 dikurangi P1. Masanya kan nggak berubah ya. Di sini cuma dibilang mantul aja, jadi masanya tetap. Ini kan berarti M2 dikali V2 dikurangi M1 dikali V1.
Nah, karena masanya sama-sama bola. Sama-sama bola dan bolanya tuh energinya tetap di sini, nggak dibilang energinya hilang atau apa, jadi masanya sama. Maka di sini kakak bisa tulisin M V2 dikurangi V1 ini ya. Yuk kita masukin ke rumusnya, berarti impuls sama dengan M V2 min V1. Masanya adalah 0,7. Kecepatan keduanya adalah V aksennya ya. Ini kakak tulisnya berdasarkan yang kakak tulis ya. V aksen min V0. V aksennya adalah, hati-hati, minus 2 min plus 5. Gini kan. Ingat, plus ketemu min tetapnya min ya tandanya. Jadinya ini min 2 min 5. 0,7 dikali min 7. Berarti berapa? Min 0,49. Satuan impuls itu apa? Newton per sekon. Newton sekon, sorry. Nah, jadi impulsnya besarnya adalah minus 4,9. Nah, hati-hati, yang di sini ditanya apa? Apakah vektor impuls? Ini kan dalam vektor ya, karena kita pakai tandanya. Yang ditanya adalah besarnya. Berarti yang ditanya cuma nilainya. Kalau cuma nilainya berarti kita mutlakin impulsnya. Mutlak dari 4,9 ns. Hasilnya adalah 4,9. Jadi kalau yang ditanyanya hanya besarnya, itu tanpa ada tanda positif negatif. Kalau ini tuh kalau yang ini tuh vektor impuls. Ada tanda negatif ini berarti arahnya ke kiri. Ini kan arahnya berarti ke X negatif gitu. Untuk nomor 5 gampang kan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita next ya ke nomor berapa nih? Nomor 6 dulu aja deh. Soalnya nomor 2, nomor 3 ini panjang. Yo, coba nomor 6. Bola bermasa 0,5 kg dengan kecepatan awal 2 meter per sekon menumbuk lantai dan membentuk sudut theta. Jadi nih, ada bola, nih lihat alurnya ya. Ini bola nih. Dia bergerak dengan kecepatan awal seduk, numbuk, terus dia memantul membentuk sudut. Tapi kebetulan sudutnya sama nih, sudut awal sama sudut akhirnya tuh sama-sama theta. Bola kemudian terpantul tadi kan ya, terpantul dan kecepatannya sama katanya. Jika bola mengalami kontak dengan lantai selama 1 milidetik, berapa besar gaya yang diberikan tembok terhadap arahnya? Udah ada kata kunci nih, ada milidetik. Milidetik itu cepet atau lama? 1 detik aja udah ya, apalagi mili itu berarti 1 dikali 10 pangkat min 3 detik. Jadi sangat singkat waktunya. Kalau sangat singkat tadi hubungannya sama apa? Ada gaya, ada waktu. Berarti membahas tentang apa nih? Besaran fisika yang membahas ada gaya, terus ada waktu yang sangat singkat, apa namanya? Impuls kan? Impuls, oke. Jadi kita di sini mencari berapa sih impulsnya lagi. Oke, kita masukin ya impuls itu. Bentar. Jika bola mengalami kontak dengan lantai selama ini, berapa besar gaya? Oke, yang ditanya adalah gayanya. Ini kan tentang impuls, tapi dari impuls ini kita bisa dapetin gayanya berapa. Karena impuls adalah F dikali dt, delta T. Jadi kalau kita udah tahu impulsnya, kita bisa cari F-nya. Gitu cara pengerjaannya. Oke, tapi di sini tuh ingat, hati-hati, impuls itu tadi rumusnya nggak cuman ini aja kan, tapi ada ini juga nih, ada 2 rumus. Jadi kalian tuh bisa combine. Jadi
ini sama dengan M V2 min V1. Jadi pakai dua rumus ini. Oke. Nah, waktunya udah ada. Kita lihat nih ya, waktunya ini udah ada 1 mili detik. Terus gaya yang diberikan yang ditanya. Nah, masanya ada. Kecepatannya coba. Kecepatan awalnya itu adalah 2 meter per lantai. Kecepatannya ada. Nah, terus karena membentuk sudut nih, jadi kita harus cari kecepatannya. Karena dia miring, ingat dalam fisika yang miring-miring harus kita luruskan ke jalan yang benar. Jadi kita harus proyeksiin dulu nilai-nilainya. Oke. Yo nih kita ini ya, M-nya 0,5. Kecepatan awalnya F0-nya adalah 2 meter per sekon, membentuk tetanya 37 derajat. Bila bolanya itu terpantul dengan sudut serta kecepatan yang sama, berarti V aksennya itu juga 2 meter per sekon, dan tetanya, T aksennya juga teta yang nilainya adalah 37 derajat. Maka berapa kecepatannya? Nah, di sini kan kita membentuk sudut ya, jadi kita harus proyeksiin. Nah, kita lihat dulu kecepatan awal ya. Kecepatan awal itu yang bagian sini. Nah, kita anggap ini adalah titik originnya. Jadi ini titik 0,0. Nah, jadi ini adalah daerah yang awal, dan ini adalah daerah yang akhir. Nah, kita lihat yang awal dulu ya. Kecepatan awal. Jadi kecepatan awalnya dia kayak gini bentuknya. Ini titik origin. Dia begini nih. Set. Berarti kalau kayak gini kita urain ya. Ini theta, berarti kita urain. Hati-hati ya, kalau dia panahnya ke bawah, maka pas kita ngurainnya juga ke bawah ke sini. Jangan tiba-tiba begini ya. Nah, beda itu pasti. Arahnya kan sangat berpengaruh ya. Berarti ini juga ke bawah. Oke, berarti ini adalah kecepatannya. Kakak bilang ini kecepatan sumbu X, V0X karena kecepatan awal, yang ini V0Y. Nah, ingat V0X apa? Karena V0X itu diapit sudut atau tertera sudut di sana, maka V0X adalah V0 dikali cos theta. Terus V0Y nya berarti apa? V0 dikali sin theta. Nah, ini awal. Jadi kecepatan awalnya itu kalau kakak buat dalam bentuk komponen, berarti dia sama aja gini. V0 cos theta arahnya ke I. Terus lihat V0X nya tuh mengarahnya ke sumbu mana? Sumbu X positif kan ya? Atau ke kanan, berarti dia positif di sini. Tapi nggak usah kakak tulis. Terus kalau yang ini VY, setelah kakak V0Y setelah kakak urain, dia arahnya ke bawah. Ke bawah itu ke sumbu Y negatif kan. Berarti negatif dari V0 sin theta arahnya arahnya J, sorry. Nah, ini kecepatan awalnya. Sampai sini paham? Paham nggak? Oke, silakan. Kak, izin bertanya, kalau untuk positif minusnya tadi kayak mana Kak arahnya? Lihat arah tanda panah yang setelah kita proyeksiin. Ini kan kalau kita arahnya ke bawah, berarti kan kita proyeksinya kan gini ya. Nah, ini mengarah ke sumbu X positif, maka dia positif. Atau ke kanan deh, ke kanan arahnya positif atau negatif? Positif kan? Kalau kita ambil titik originnya di tengah-tengah sini, berarti kalau mengarah ke kanan itu positif. Kalau arahnya ke kiri itu negatif. Jadi jangan dilihat dia di sumbu yang negatif ya, tapi lihat dia arahnya kemana. Nah, kalau V0Y dia memang di sumbu Y positif tapi mengarah ke bawah. Ke bawah itu adalah negatif. Tuh. Sama aja ketika kakak punya nih benda di sini, arahnya tapi ke kiri. Ya, meskipun dia di kuadran 1,
yang harusnya positif, yang bukan yang harusnya ya, yang di situ tuh tempatnya positif nih, dari sini sampai sini kan positif ya, tapi karena arahnya ke kiri ya dia negatif gitu. Paham? Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya kita cek kecepatan akhir. Kecepatan akhir gambarnya gini. Ini titik originnya, ini 0, dia begini. Z. Arah pandangnya lihat ya ke atas. Berarti kalau kita proyeksiin, berarti dia sesuai ke arah luar. Sini. Ini adalah V aksen X dan ke atas adalah V aksen Y. Nah, kita cari nih. Jadi V aksennya itu adalah apa? V aksennya adalah, ini kalau kita proyeksiin ke sini karena di apit sudut, maka V aksen X-nya adalah V aksen dikali cos theta. Terus kalau yang VY aksennya adalah V aksen dikali sin theta. Yuk kita masukin. Jadi apa nih? Karena V aksen X-nya itu ke arah kanan, berarti jelas positif ya. V aksen dikali cos theta arahnya ke I, ke arah sumbu I positif. Terus karena ya ini ke atas kan ke Y positif ya, berarti plus V aksen dikali sin theta arahnya J. Sampai sini paham? Paham Kak. Oke, setelah itu kita masukin ke persamaan ini. Yo. Boleh dicari dulu impulsnya Kak, boleh, tapi langsung juga boleh. Kita langsung aja kali ya. Jadi di sini rumusnya adalah kan kita mau nyari F. F dikali delta T itu sama dengan massa dikali kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Nah, masanya adalah 0,5. Terus kecepatan aksennya ini yang tadi yang mengandung komponen I dan J, yaitu V aksen dikali cos theta ditambah V aksen dikali sin theta. Ini arahnya I, ini arahnya J. Ini baru yang V aksen, terus dikurangin yang ini, yang V0 cos theta arahnya I min, hati-hati dalam kurung biar nggak salah tandanya, jadi jangan lupa dikurungin. Nah ini gini. Nah terus ini kakak buat kurung kurawasiku ya, kurung siku bukan kurang. Nah, jadi ini adalah V aksen, ini adalah V0. Oke, ini 0,5 ditulis dulu aja. Nah, yang I sama I digabung, yang J sama J digabung. V aksen cos theta dikurang V0 cos theta arahnya I. Berarti kan jadinya gini, V aksen cos theta min V0 cos theta, ini arahnya I. Terus yang ini, yang J. Yang J berarti plus dikurang, ya ada plus aja nggak apa. Plus, ini kan plus ya. Kita ngikutin itu. V aksen dikali sin theta, min ketemu min, hati-hati nih, min ketemu min, berarti kan plus V apa nih, V0 dikali sin theta, arahnya ini J. Hati-hati. Jadi kalau diminusin, kalau kalian dikurang, berarti di sini nanti takutnya ada keliru, jadi ikutin aja. Ini kan tandanya positif, berarti positif. Terus dikurang, baru ini dikurang, tapi dikurang sama dikurang, kurang-kurang jadinya plus. Oke, jadinya apa nih, 0,5. Tadi katanya kecepatannya sama, nih sama ini. Berarti untuk yang kasus ini kecepatannya sama dikali sudutnya sama, kecepatannya sama dikali sudutnya sama, berarti ini hasilnya 0. Jadi ini 0i ditambah yang ini sama ditambah, jadi 2 kalinya ya, 2 kali V dikali sin theta arahnya J. Nah, berarti sama aja 0,5
kali 2, kecepatannya kan sama, 2 dikali sin 37. Berapa arahnya tapi di J. Berarti ini 0,5 dikali 4 dikali sin 37. Arahnya J berapa nih? Nah, ini tunggu dulu. Ini kan kita mau nyari F ya. Ini F kali delta T. Ini kita bagi sama delta T. Delta T-nya adalah 1 milisekon tadi. 4 sin 37 arahnya J dibagi 0,001 sekon. 10 pangkat min 3 kan ini ya. Jadi nanti kalian akan dapetin nilainya adalah 4 kali, ini sekitar lah ya, sekitar 1600 Joule Newton kan enggak ya. Arahnya tapi di J topi. Kayak gitu. Nanti kalian cek lagi jawabannya. Tapi kira-kira begini. Ini hasilnya 1,6. Oke. Kita next ya, satu soal lagi. Biar kelar gitu. Kalian gak usah nonton video. Oke, nomor 3. Tinjau sebuah sistem 3 benda masing-masing M1, M2, M3. Sistem ini terletak pada bidang datar X, Y dengan posisi R1, R2, R3. Ini R ya, ini R3. Nanti mudah-mudahan rekaman ini ada suaranya dan nggak error, jadi bisa kalian tonton lagi dari awal sampai akhir. Tentukan posisi dari pusat massa. Oke, yang ditanya R pusat massanya lagi. Gampang ya. Tadi berarti R1 kali M1 ditambah R2 kali M2 ditambah R3 kali M3 per total M-nya. M1 nya 0,5, 1,2 sama 0,8. 0,5, 0,8 ditambah 1,2. Yaudah, tinggal masukin nih. Karena dia ini ada 2 koordinat, ada X, ada Y. Jadi kalian kaliinnya per koordinat. Kayak gini. Kalau 0,0 kan berarti 0I ditambah 0J ya. Dikali M1 nya adalah 0,5 ditambah R kedua berarti 0I ditambah 2J dikali 0,8. Terus yang ini 2I ditambah 2 benar 2J dikali M3 nya adalah 1,2 per totalnya adalah berapa? 0,5, 0,8, 1,2 berapa tuh? 3, 1, 1,3 ya 2,5. Oke. Nah, ini pasti jelas 0 bagian ini. Ini juga 0 bagian ini, cuma dapat ini. Kita hasilin ya. Jadi 1,6J ditambah yang ini 2,4I ditambah 2,4J. Berarti 2,4I yang J dijadiin 1, ini sama ini. Ditambah berapa? 4 kali. Aduh. Suaranya 4 Kak. 4J. Oke, berarti ini adalah R pusat massanya. Kayak gitu. Tunggu, kok beda ya? 0,5 benar 0,8. 0,8 dikali 2 kan benar ya? 1,6 ya? 1,6 arahnya J. X 24. Nanti pas belajar siapa yang jaga? 2,4I I-nya cuman ini ya. Ada yang salah nggak? Agak beda nih sama di sini. 0 kali ini 0 ya, ini 0,8. M2 nya bener kan 0,8. M3 nya 1,2. 1,2 kali itu 2,4. 2,4I tambah
2,4I ditambah 2,4C. Ya udah benar kak. Nah, jadi ini adalah R pusat masanya. Nah, terus yang kedua, jika kemudian benda M3 dikenai gaya sebesar 2T1, maka tentukan percepatan pusat massa. Yang ditanyakan percepatan, ada gaya, berarti jelas ini kita cari pakai hukum Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Tapi katanya cuman di massa ketiga, berarti kita tinjau aja massa ketiganya aja. Nah, gayanya adalah 2T arahnya I. Ini B ya. Sama dengan massa ketiga dikali A. Dari sini berarti kalau kakak mau nyari A-nya, apa A-nya? A-nya adalah 2T arahnya I dibagi massanya kan. 2 dikali T-nya di situ ada katanya 4 detik kemudian, berarti 4 per massa 3-nya adalah 1,2 arahnya nanti ke I. Jadi percepatannya ini kalian dapetin 8 dibagi 1,2. Nah, kalian akan dapetin 6,7 arahnya I. Nah, ini percepatannya. Ini yang B bagian I titik, bagian I. Terus kita cari posisi pusat massa sistem pada saat T sama dengan 4. Yang di sini tanya posisinya. Jadi setelah tadi diberikan gaya, pasti posisi yang ketiganya itu massa ketiganya itu akan berubah. Nah, maka kita cari nih posisinya setelah dikasih gaya itu berapa. Kayak gitu. Kita tinjau di next page aja. Jadi kita cari posisi lagi RPM, tapi setelah M3 ini diberi gaya tadi. Setelah heboh. Oke. Nah, setelah diberi gaya. Oke, nah kita kan diketahui tadi A3-nya. Oke, tadi di sini ini kan massa yang ketiga kan, berarti ini percepatannya percepatan benda 3. Kita diketahui percepatan benda ketiganya ini persamaannya adalah 8 per 1,2 gini. 2 kali 4 kan 8 ya, 8 per 1,2 arahnya sorry, kan kita mau ini jadi nggak perlu dikali. Mana tadi? Berarti 2T 2T per M, M-nya 1,2. Oke, jadi dari sini kita akan mencari RPM-nya atau R3-nya dulu. R3 berapa? Kalau tadi dari R terus diturun jadi kecepatan terus jadi percepatan. Sekarang dari percepatan kita butuh R, berarti kita integralin. Kita integralin 2 kali. 1 kali jadi V3, 1 kali lagi jadi R3. Nah, oke. Berarti gini. Kita akan integralin, kita cari V3-nya itu sama dengan integral dari A3 dt ya. Oke, jadi di sini integral dari 2T per 1,2 dt. Karena sebenarnya ini kan integral terhadap waktu aja, 2 per 1,2 ini konstanta kan? Kakak keluarin. Integral T dt. Ya udah berarti 1 per 1,2, T-nya jadi pangkat 1 ditambah 1 per 1 tambah 1 kan? Jadi ini dapetinnya 2 per 1,2 T pangkat 2 per 2. 2-2-nya kakak coret. Jadinya kakak dapetin fungsinya jadi 1 per 1,2 T kuadrat. Ini adalah fungsi kecepatan 3 ditambah konstanta. Nah, sampai sini paham? Gampang ya, tinggal integralin T-nya aja. Tapi kalau ada yang mau tanyain silakan. Ini langkah pertama. Nah, langkah keduanya kita integralin lagi kecepatan 3-nya terhadap waktu. Itu nanti jadinya R. Integral kecepatannya tadi apa? 1 per 1,2 T kuadrat dt.
Ingat ini konstanta, kakak keluarin aja biar nggak ribet. 1,2 jadi cuman integral T kuadrat dt. Berarti kan ini 1/1,2 dikali T pangkat 3 kan, tinggal ditambah 1/3 kan, tambah konstanta. Jadinya 1/1,2 dikali 3 berarti kan 3,6. T pangkat 3 plus konstanta. Oh ya, meskipun di sini nanti plus konstanta, konstantanya kan kita nggak tahu ya berapa ya. Jadi dihilangin dulu aja nggak apa-apa. Nanti di akhir dikasih konstanta lagi. Nah, karena memang di soal ini nggak ada syarat batas apapun gitu ya, jadi konstantanya ini sebenarnya dihilangin juga nggak apa-apa. Nah, jadi hasilnya R3 nya adalah ini 1/3,6 T pangkat 3. Nah, terus kita udah dapet nih nilai-nilainya. Supaya kita mendapatkan hasil posisi saat waktunya ini sesuai dengan yang di soal, yaitu saat T sama dengan 4 sekon, berarti kita masukin batasnya. Batasnya itu dari 0 sampai 4. Berarti ini 0 sampai 4. Nah, jadi nggak ada konstanta lagi ya. Oke, biar kalian nggak bingung, di sini kakak tulis 0 sampai 4 aja. Tapi nggak kita masukin batasnya karena mau kita integralin lagi, gitu ya. 0,4 batas tidak dimasukkan karena mau diintegralin. Kalau dimasukin dalam T, T-nya jadi berubah jadi nilai kan, nggak bisa kita integralin. Jadi nggak kita masukin. Jadi di sini nanti kalian dapetin 1/3,6 T pangkat 4. Kok T pangkat 4? 4 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3. Nah, ini nanti kalian akan dapetin hasilnya itu sekitar 19,8. Nah, arahnya kan tadi dia di I ya. Arah kecepatannya tadi nih di I, maka nanti kecepatannya pun juga arahnya I, nanti R-nya juga arahnya I. Nah, kita dapat R3-nya, tapi hati-hati ini baru R3. Yang ditanya di soal adalah pusat massa sistem. Biasa aja. Sistem. Jadi di sini kita cari RPM-nya lagi. Kita cari RPM tapi R3-nya berubah gitu. Jadi RPM kita masukin lagi. Berarti kan R1 dikali M1 ditambah R2 kali M2 ditambah R3 kali M3. Yang ini nggak berubah, tapi yang ini berubah kan tadi setelah dikasih gaya. Yang ini berubah. Per massa 1 ditambah massa 2 ditambah massa 3. Kalian akan dapetin R1-nya 0,0 tadi kan 00, R2-nya 00 ini. Oke. 0I ditambah 0J dikali masanya adalah 0,5 ditambah 0I ditambah berapa? 2J dikali 0,8. Terus yang terakhir 2I. Nah, yang terakhir yang tadinya posisinya itu adalah 2,2 nih, 2I,2J ya di sini. Karena I-nya tadi udah berubah jadi berapa tadi? 19,8. Kita ubah jadi 19,8 I ditambah 2J-nya kan nggak berubah ya? 2J dikali 1,2 gitu. Nah, dibagi totalnya masanya 0,5 tambah 0,8 tambah 1,2. Nah, ini nanti kalian dapetin ini kan 0. Di sini jadinya 1,6J ditambah berapa nih? 19,8 dikali 2 19,8 dikali 2. Hah? Kok beda? 19,8 dikali. Oh ya, 1,2 ya. Berapa? 76 arahnya I, kemudian 2,4 arahnya J. Yang J sama J kita gabungin, tadi jadinya 23,76 I ditambah 4 ya, 4J. Nah, jadi R pusat masanya berubah jadi sekian.
dari yang tadinya itu adalah nih ini 2,4, I-nya jadi 23,76. Untuk nomor 2 bisa dipahami, wih pas loh, setengah 10. Bisa Kak. Mau bertanya Kak, Silakan. yang 19,8 itu kan 4 pangkat 3 kan Kak, itu 64 bagi 3,6 enggak 19,8 Kak. Oh, berapa? 4 pangkat 3 64 dibagi 3,6 17,77 ya? Ya Kak, sama yang nomor sebelumnya juga Kak, yang hasilnya 16.000. Oke. Itu hasilnya 12.000 Kak. Oke, apa-apa itu nanti kakak ubah, itu kakak sesuaiin sama kunci jawabannya ya. Jadi mungkin ada salah kekeliruan di kuncinya. Oke, berarti ini ubahnya 17,77 berarti kali 2 set jadi 35,55 ya. Ini bagian ini 35,55 I ditambah 4J. Nah, yang mana tadi yang 12.000 nomor terakhir ya. Nah, ini 12.000. Oke. 12.000 apa? Joule. Newton arahnya J. 12.000 kan? Itu 1.200 nggak sih Kak? Ini nih udah lagi ditambahin. Nah, tuh. Ya udah kakak ulangi 1 2 3 J Newton. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyain? Oke, jadi tetap harus dicek ya perhitungannya benar atau salah. Namanya manusia kan ya. Tempatnya salah. Oke, hari ini berarti minggu ini kita nggak ada video, kalian udah selesai. Tapi nanti insya Allah ini kalau videonya nggak error akan kakak upload videonya. Jadi kalian bisa putar-putar ulang kalau misalkan ada yang belum paham. Oke, nah kakak stop.